Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan seperti biasa dengan munajat, dengan doa-doa saya untuk kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari teman-teman jauh semakin baik, jauh semakin semangat, jauh bertambah sehat, bertambah pulih sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang disebabkan dari anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Yang tentunya saja bersama saya Bang Andi, yang tentunya di channel Kang Sunandi, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bukan tema, sebetulnya saya tidak memasukkan tema untuk hari ini, teman-teman. Cuman ada masukan aja, terlalu banyak ke saya masukan, maka saya bilang ayo teman-teman, mari kita sembuh bersama, mari kita teman-teman pulih bersama dengan caranya saling mendukung, saling memberikan support, ya. Jangan kita berbicara tentang sensasi di grup ataupun di teman-teman sesama anxiety. Mendingan kalian alangkah baiknya itu saling memberikan support, memberikan dukungan, bahwa tidak ada lagi kata-kata rebahan. Tidak ada lagi kata-kata untuk rebahan. Jangan berikan kesempatan untuk anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Ini di tema kali ini. Maka untuk itu, dukung channel ini, dukung juga teman-teman kalian yang sedang merasakan gundah-gulananya, saling mensupport, saling memberikan semangatnya, dan juga jangan lupa juga dukung channel ini. Dan terima kasih banyak juga yang sudah bergabung, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kalian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, berkah rezekinya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan barokah, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita tetap akan mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan dari anxiety psikosomatic disorder, teman-teman, dengan berbagi sensasinya. Ini sekedar pengalaman. Sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan ahli obat, ahli medis, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatic disorder. Itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya juga sama seperti kalian. Untuk di video kali ini khusus untuk membahas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatic disorder, yaitu ayo sama-sama kita pulih bersama. Sama-sama kita pulih bersama dan saling mendukung di antara satu sama lain, terutama di channel ini, teman-teman. Karena ini sangat penting ya buat teman-teman, karena saya juga kadang-kadang beritanya sangat sedih. Kenapa sedihnya? Kok semakin banyak. Saya bilang itu, kalian yang sudah terjebak di dalam anxiety psikosomatic disorder, maka kalian harus bangun, bantu sesama. Kita harus saling mensupport, memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan edukasi yang terbaik. Kalau kalian memang belum bisa memberikan edukasi, share video-videonya agar mudah-mudahan adanya video-video ini bisa membantu buat teman-teman yang lain yang terkena anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Yang baru bergabung, teman-teman, yang jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja ini kan menjadikan menjadikan semangat juga saya untuk terus selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan dari anxiety psikosomatic disorder, teman-teman. Nah, baik teman-teman, jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan juga kalau memang manfaat video-video ini, maka share kepada teman-teman yang lain ya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya, TikTok saya, dan juga Facebook saya, teman-teman. Itu kami berbagi di semua media sosial. Baik teman-teman, kembali kita kepada seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau kita berbicara tentang sensasi, itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Tapi ini pengalaman saya, teman-teman. Saya juga nggak kira, ini awal pertama saya bercerita tentang pengalaman. Pengalaman saya waktu dulu, ya terkena anxiety psikosomatic disorder itu sangat, saya belum tahu, nggak langsung saya terkena anxiety ataupun dikatakan kena psikosomatik disorder, saya belum tahu itu. Cuman pengalaman saya pada waktu itu hanya terkena asam lambung. Asam lambung
Sebetulnya saya terkena itu dari 2009 teman-teman. Itu dalam arti kan sudah dikatakan yang dispepsia fungsional, gastritis, luka lambung dan mah yang akut itu sudah 2009 sampai kurang lebih 2013 gitu teman-teman. Itu dikatakan saya sudah sembuh. Lalu begitu 2014 mungkin ada pemicunya yang membuat saya pada waktu itu takut, khawatir, cemas, ya bisa dikatakan depresi juga teman-teman. Nah, sampai di situ guys, saya itu langsung 2014 itu bener-bener saya sangat-sangat kaget. Setahu saya awal pertama divonis, didiagnosa oleh pawang kesehatan ataupun dari dokter itu hanya sebagai asam lambung teman-teman. Dari asam lambung saya bilang gitu, kamu tetap untuk tidak kopi, pedas dan banyak pantangan-pantangannya. Oke, kami jalankan. Sebulan 2 bulan itu kami tetap saya memantang lagi pada awal-awal. Tetap masih dikatakan masih banyak sensasi. Kok beda ya? Asam lambung yang dulu saya terkena 2009 ya sampai 2013 perasaannya tuh dulu tuh parah ya, tapi enggak separah. Kok sensasinya beda? Kalau dulu asam lambung itu hanya sensasi bagian ya dari tenggorokan ya, tenggorokan sini sampai ke sini, paling tinggi itu paling sampai mulut doang itu asam gitu teman-teman. Udah nggak sampai ke kaki, nggak sampai ke kepala, apalagi ke tangan, nggak ada. Tapi kok saya bingungnya itu saya belum divonis anxiety, padahal dokter itu sampai dokternya kemarin ketemu dengan saya bahwa begitu saya masuk 2 kali rumah sakit sudah ada namanya gejala psikosomatik teman-teman. Itu divonis psikosomatiknya. Lalu ada seorang sahabat saya, beliau juga adalah dokter, sangat is the best banget, sangat luar biasa, yaitu ada posisi di Jawa Tengah. Itu sangat luar biasa, beliau itu membantu saya sangat luar biasa. Cuman nggak bilang langsung ke saya, bilangnya ke istri saya. 2 dokter sekaligus bilang kalau saya harus dirujuk ke psikiater. Cuman dari pihak keluarga maupun dokternya tidak bisa menyampaikan kepada saya. Kenapa? Mungkin dia karena keberatan atau gimana atau nggak tega bilangnya. Nah, saya juga pada waktu kalau disampaikan kepada saya juga nggak kuat gitu kan. Nah, pada saat itu saya sering tuh bolak-balik ke rumah sakit. Beda ya dengan asam lambung. Dulu lambungnya itu dikatakan cukup parah, tidak bolak-balik ke rumah sakit. Tapi semenjak terkena anxiety, psikosomatik disorder ataupun hipokondri itu dikatakan saya sering bolak-balik, bahkan sampai dalam tempo beberapa bulan itu saya masuk rumah sakit itu sampai 30 kali. Itu menurut saksi bahkan lebih. Itu kalau buat saya itu yang paling parahnya itu saya hitung 27 kali saya masuk IGD, masuk dirawat di rumah sakit itu. Dari situ saya juga berpikir gini, kok kenapa ya sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Saya berpikirnya, kok ini sakit apa? Saya dulu pernah tipes, oke 1 bulan saya sembuh. Dulu punya sakit yang parah, saya 2 bulan sembuh. Sakit ini dibawa istirahat, ya fisik, ya sembuh teman-teman, sembuh. Tapi kok ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya 5 bulan, 6 bulan, sampai setahun lebih. Itu kenapa gitu ya? Saya kok nggak sembuh-sembuh. Stop berobat fisik, akhirnya ke herbal, ke yang lain. Oke, kita jalankan. Semua berbagai pengobatan itu sudah saya jalankan. Karena rasanya ini sangat membingungkan teman-teman. Orang-orang yang terkena anxiety memang nggak sadar gitu teman-teman. Bahkan saya pada waktu mungkin karena udah mau setahun, itu saya divonis langsung ke dokter bahwa saya terkena anxiety psikosomatik. Bisa dikatakan 3, anxiety psikosomatik disorder yang memicunya daripada asam lambung juga pemicunya daripada pola pikir teman-teman. Karena kalau menurut dokter saya lambungnya baik-baik saja. Dari situ saya bilang, tetap nggak percaya. Karena saya udah jenuh, udah berbagai macam pengobatan, maka saya itu dilarikan ke psikiater. Psikiater saya jujur, saya 3 kali ke psikiater, bla 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 bla, tapi obatnya saya nggak minum. Dari situ saya dapat pengalaman hanya mengalami metodenya, tapi saya tidak menerapkan metodenya. Semakin harinya, itu saya semakin gelisah teman-teman. Dan sensasinya, jangan tanya teman-teman, kalau sensasi itu. Apalagi kalau orang yang baru awal-awal. Bahkan orang yang sebelah kita, pasangan kita, tetangga kita, saudara kita, itu nggak akan mengerti dan tidak akan memahami tentang sensasinya yang kita rasakan bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder. Dari pertama tangan tremor, ya kan, kaki selalu dingin, kalau kaki nggak, entah itu pagi, siang, sore itu dingin dan suka keringet yang nggak jelas. Otomatis kita ini
Jangan-jangan gue mau M nih, jangan-jangan gue mau M. Itu yang tersisa di pikiran saya. Gitu. Itu yang membuat saya stres. Udah gitu, itu pada waktu itu belum jantung berdebar. Nah terus kalau keliengan itu sangat-sangat dari awal ya sampai mau akhir tuh keliengan, itu bener-bener horor, horor banget. Ditambah mata buram, telinga berlenging, belum lagi orang yang nengok kita, mungkin mereka nggak paham anxiety itu seperti apa. Itu bercerita tentang masalah penyakit ini, penyakit itu, orang M gara-gara ini, gara-gara itu. Ya saya yang bisa merasa orang yang sakit, yang merasa lagi ditengok, lagi dijenguk, terus ya dia bicaranya masalah orang M gara-gara penyakit begini, banyak begitu segala macam. Nambah-nambah khawatiran itu ada, ditambah lagi tangan saya itu udah dikatakan kulit itu warnanya udah beda, udah yang mukanya pucat, badan saya kuning semuanya. Kedutan itu udah seluruh tubuh kedutan, setiap hari kedutan itu bergantian. Kadang di belakang pundak saya, kadang di depan, kadang di samping, di tangan, di kaki, semuanya. Itu sangat bener-bener sangat luar biasa itu sensasinya. Bisa dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dulu saya terkena asam lambung, sensasinya hanya sebagian batasan doang. Tapi semenjak terkena anxiety disorder itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, bener-bener sampai ke ujung tangan berasa semua. Tangan kebas, tangan sering kesemutan, diginiin kaku nggak enak. Jadi ini saya serba bingung. Ini sebetulnya saya sakit apa gitu loh. Saya pikir pada waktu itu, mungkin ada salah satu dokter menyampaikan kepada keluarga saya, ini ada penyakit yang sesuatu yang pada waktu itu, tapi keluarga tidak mau menyampaikan kepada saya. Saya tekan istri saya, ayo jujur, saya sebenarnya sakit apa? Karena memang istri saya nggak tahu gitu. Kalau dibilangin, langsung bilang ke saya bahwa Anda itu katanya, bilang ke saya sebagai suami bahwa kamu itu terkena anxiety, karena disorder, dan itu gejala psikosomatik. Lah saya bilang, apa itu anxiety? Apa itu? Akhirnya dijelaskan semuanya. Kami dijelaskan di psikiater itu masih belum jelas, sekali 2-3 kali itu saya bilang singkat kata ya teman-teman, ternyata itu gangguan kecemasan. Ya saya bilang, kecemas apa? Saya nggak cemas. Saya bilang gitu. Udah kamu kurangi pola pikir kamu. Lah mikirin apa? Saya nggak mikir apa-apa. Memang teman-teman, orang anxiety disorder nggak mikir apa-apa, nggak mikir, cuma yang dipikirinnya dia ketakutan, kecemasan terhadap takut terkena penyakit, dan ujung-ujungnya belum siap M. Itu kendala bagi orang-orang anxiety. Kalau sensasi sebenarnya teman-teman, mohon maaf ya, mau dari kepala ke tangan, ke dada, ke jantung, sampai tembus ke belakang, perut, kaki, semuanya, apapun lah sensasinya teman-teman. Kalau kalian memang anxiety psychosomatic disorder, ya, kalian itu jangan pernah takut terhadap sensasi yang muncul dalam diri kalian. Saya kasih tahu, jangan panik, nggak boleh takut, khawatir, cemas yang terlalu over, yang terlalu berlebih. Karena semua sensasi sehoror apapun yang kalian rasakan itu tidak membuat kamu gimana-gimana. Dan itu aman, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut. Karena semua anxiety psychosomatic disorder itu hanya daripada gejala psikosomatik yang selama ini pikiran kita itu yang selalu mempunyai rasa takut, khawatir, cemas, was-was, yang was-was terhadap penyakit yang kita ini belum siap, terkena penyakit berat, terkena penyakit kronis, ataupun belum siap M ini, teman-teman. Jadi sebetulnya saya ingin memberi kabar gembira buat kalian bahwa orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu sama sekali, ataupun GERD, semua berhubungan dengan lambung, sama sekali. Kalian jangan takut dan semuanya akan baik-baik saja. Aman. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena semua sensasi, walaupun terkenalnya 1000, jangankan 1001 sensasi kawan. Guys, mau 100.000 bahkan 1 juta sensasi pun, selama kalian memang di dalam gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety ataupun anxiety psychosomatic disorder, sama sekali tidak berbahaya. Kalian nggak perlu takut. Kalian tuh hanya yang sebetulnya gini teman-teman, karena pemicunya banyak, mungkin daripada depresi ataupun daripada traumatik, ini bisa menjadi pemicu gitu ya. Kalau dari genetik itu jarang ya,
Mungkin mantan narkoba juga ada sebagian, tapi kebanyakannya 90% lebih itu daripada depresi ataupun traumatik. Traumatik itu gini teman-teman. Karena saya itu sakit itu nggak sembuh-sembuh, ini sakit apa? Mungkin banyak udah terkontaminasi dengan hal-hal yang dikatakan si fulan M gara-gara sakit ini, si fulan M gara-gara sakit ini. Oh, semuanya di situ. Akhirnya kan ditampung oleh pikiran kita nih. Makanya saya sarankan ya, saya salut ya, orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis, disorder itu adalah orang-orang cerdas. Dia ngulik, otaknya ngulik dia. Padahal ya, cuman sayang, disorder dari kata-kata disorder, mereka itu tidak tahu penempatan. Cemas, takut, khawatirnya itu tidak tahu, tidak ada pada tempatnya. Sebetulnya kalian itu tidak perlu berpikir tentang hal-hal yang selalu mengkait-kaitkan, karena sifatnya orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatic disorder itu selalu seolah-olah mempunyai skenario sendiri. Apa skenarionya? Ada suara ambulan, selalu dikait-kaitkan. Nih gimana nih? Jangan-jangan gue yang masuk nih, kan gitu kan nih. Ada suara burung, waduh, nih tanda orang M nih, burung begini nih, selalu dikait-kaitkan. Terus juga ada berita M ya dari tetangga, kedengeran begini, ada seorang sahabat ataupun orang lain yang berbicara tentang penyakit begini, bla 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 gitu penyakitnya. Kita ini gak ada hubungan sama mereka, tapi kita mendengar itu selalu. Kita ini udah ada respon tubuh yang dikatakan di situ mulai nih, tangan kesemutan, tangan dingin, badan pokoknya kalau disebutkan itu kayaknya nggak bisa disebutin nih teman-teman. Kenapa? Karena saking nggak nyaman, nggak enaknya. Kenapa gue jadi begini ketika ada mendengar sesuatu yang tidak enak untuk didengar, entah itu bicara masalah penyakit atau dikatakan orang M. Itu orang-orang anxiety itu langsung nular pikirannya langsung, jangan selalu mempunyai skenario sendiri. Sadari kawan, guys, bahwa kalian itu terkena anxiety, psikosomatic disorder itu dikatakan itu termasuknya bukan penyakit, guys. Itu bukan penyakit. Ini sebetulnya kawan, kita itu terkena mental saja. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola pikir, dan dua hal, pola pikir dengan mental kita. Ini yang benar-benar perlu diperbaiki. Dengan cara apa untuk memperbaikinya? Terserahlah, apapun sensasi yang kalian rasakan. Mau jantung berdebar, ulu hati kayak mengganjal, nelen nggak bisa. Telinga juga dikatakan telinganya suka berdenging, mulut juga nggak enak, mata buram, pusing dan sakit, bahkan sampai kebas sama sekali. Kebasnya itu entah itu dari kepala ataupun dari tangan, suka kesemutan, itu wajar gitu. Terus perasaan nggak enak, kacau tiba-tiba, pikiran udah kemana-mana, tangan sama kaki selalu dingin, kalian nggak perlu khawatir. Yang perlu diperbaiki semuanya itu adalah gejala psikosomatik. Yang kita itu begitu ada muncul satu sensasi, berpikirnya terlalu overthinking, selalu berlebih. Bahkan semua sensasi yang kalian rasakan itu adalah gejala psikosomatik. Maka di sini kami ingin mengajak kalian agar bisa pulih bersama, untuk saling mensupport, mendukungnya, untuk saling memberikan afirmasi yang positif, bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan sama teman-teman yang lainnya. Udah, stop kita untuk berbicara masalah sensasi. Jangan suka sifat orang terkena anxiety disorder, jangan suka untuk menyamakan sensasi, jangan suka untuk merasa-rasakan sensasi. Kita perlu cuek, teman-teman. Dan cuek itu nggak gampang, nggak semudah membalikan tangan. Cuek itu perlu dengan perjalanan, perlu dengan waktu untuk menyesuaikan. Seperti apa? Alihkan pola pikiran negatif dengan cara beraktivitas, ya, bersosialisasi, komunikasi, interaksi, ya. Dan teman-teman, ya guys, saya sekali lagi diingatkan, olahraga pagi itu sangat penting buat kalian semua. Sangat penting. Biarin badan kamu kecil juga, yang penting kamu sehat. Biarin kamu gemuk juga, yang penting kamu sehat. Dengan cara berolahraga itu bisa mengalahkan semua berbagai penyakit, apapun. Apalagi orang-orang terkena anxiety disorder, orang sehat itu penting. Dan olahraganya nggak usah neko-neko, cukup jalan kaki agak cepet ataupun jogging, lari-lari kecil, itu sangat membantu buat kalian ya, untuk mengatasi depresi, untuk mengembalikan hormon serotonin, yaitu hormon bahagia, agar kita bisa menyetabilkan hormon kortisol, hormon stres itu. Gitu kawan. Jadi untuk kalian semuanya, ayo marilah kita sama-sama untuk saling mendukung. Kita pulih bersama-sama agar Indonesia ini bisa terbebas daripada zona anxiety psikosomatis disorder.
Ya paling tidaknya bisa mengurangi gitu, bisa mengurangi, bukan lama banyak, bisa mengurangi, bantu teman-teman yang lain. Dan zaman sekarang itu banyak di usia-usia yang dikatakan 15 tahun, ya kan, 17 tahun, ini dikatakan kita bantu mereka untuk saling mensupport. Bahwa orang-orang terkena anxiety disorder itu hanya perlu ada beberapa orang yang mendukung, yang mensupport bahwa kamu itu tidak apa-apa. Kamu itu aman-aman saja. Dan kamu itu tidak berbahaya. Itu butuh support yang seperti itu. Dan orang yang terkena depresi itu nggak butuh nggak butuh nasihat, ya. Orang yang terkena anxiety disorder, ya dikatakan begini. Contoh saya, ada seseorang datang, dia ahli pakar pawang, entah itu dokter dan sebagainya, banyak lah ahli terapi dan sebagainya, datang, Pak, alangkah baiknya bro, gitu kan ya, karena itu sahabat juga, alangkah baiknya kamu itu harus bisa menerima kenyataan, fakta, terus kamu bersabar deh. Ketika ada seseorang yang bilang sabar ya, ntar juga sembuh, gedeg banget perasaan gue. Ada yang bilang, udah kamu terima aja, enak banget. Nggak terima. Udah kamu jangan terlalu banyak pikirin, apalagi ngomong kayak gitu. Saya bilang, gue mikirin apa sih? Orang terkena anxiety mikirin apa coba? Kagak ada pikiran. Orang anxiety cuma satu pikirannya. Apa? Dia belum siap, takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, dan belum siap untuk M. Nah, untuk memberikan semangat giroh yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Ngopi dulu biar cerdas, teman-teman. Ini tangan kanan saya soalnya. Dulu, itu saya paling takut yang namanya ngopi waktu dulu saya terkena anxiety. Apalagi di pondok asam lambung. Benci namanya. Ternyata itu permainan suges. Makanya di antara kalian itu banyak, kalau kalian banyak untuk memantang makanan. Kalau kalian memantang makanan itu salah besar. Orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder, itu kalau memantang makanan salah besar. Karena itu bukan solusi. Bukan solusi, kawan. Jadi, orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, kalau untuk memantang makanan salah besar. Ini terkait psikis kita, guys. Ini terkait mental, guys. Mental itu perlu latihan. Bukan pakai obat, ya. Bukan pakai herbal. Mental itu perlu latihan. Perlu adaptasi. Contoh, orang-orang terkena anxiety, nggak semuanya berani ke tempat keramaian. Rata-rata 90 sekian persen, bahkan sampai 96 sampai 95% orang-orang yang terkena anxiety psikosomatik disorder, mereka takut dengan keramaian. Satu, dia takut pergi sendirian. Dia takut untuk mengendari motor. Dia takut untuk pergi jauh dari rumah sakit. Dia takut pergi daripada keluarganya. Tuh, serba salah orang-orang terkena anxiety. Jadi pikiran dia itu selalu dihantui dengan rasa takut ini, takut itu, semuanya. Maka guys, kalian jangan sampai terjebak terhadap mental kalian, yang kalian ini selama ini dikuasai oleh pikiran kalian. Sekarang gantian, kita yang harus bisa menguasai pikiran kita. Dulu, apa kalian nggak kangen? Mana kalian yang dulu kemana-mana suka berani, apa-apa sendiri, pulang juga tanpa harus mengenal waktu. Kalian bisa. Sekarang mental kalian sekarang dikunci. Mau pergi, kalian harus mikir. Giliran sudah dipaksain pergi ke tempat keramaian, pengennya apa? Buru-buru pulang. Kenapa? Karena rasanya beda. Ketika kita di keramaian, pikiran kita langsung black out, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kenapa. Pengennya pulang, pengennya apa? Udah nyampe rumah, pengennya apa? Rebahan, tiduran, ngelamun, meratapi, selesai. Dari situ teman-teman ya. Jadi orang-orang terkena anxiety itu perlu belajar untuk melatih diri agar mental kalian bisa menjadikan mental benteng Takeshi. Kuat, maksud saya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mental ini nggak bisa diobati terkecuali dilatih pelan-pelan. Sama halnya dengan melawan trauma. Trauma itu nggak bisa diobati, tapi dilatih step by step, sedikit demi sedikitnya. Itu pasti bisa. Dan orang-orang yang terkena anxiety psikosomatik disorder, dia terlalu fokus dengan satu titik. Apa? Titiknya titik takut, was-was, cemas, khawatir, gelisah. Ini titik ini kita terlalu fokus.
Padahal yang kita cemasin apa? Yang kita gelisahin apa? Yang kita takuti apa? Yang kita was-wasin apa? Semua nggak ada. Karena kalian itu bukan hanya satu dokter saja. Saya yakin yang menonton channel saya itu nggak cukup satu dokter saja. Nggak cukup satu rumah sakit aja. Kalian sudah traveling dokter, bahkan sampai sudah traveling rumah sakit. Diponisnya sama aja. Kalau nggak lambung ya anxiety, kalau nggak lambung ya anxiety, ya itu aja, ujung-ujungnya kamu dirujuk ke poli jiwa. Artinya kalau kalian sudah dirujuk ke poli jiwa, itu tandanya kalian itu dalam keadaan kamu punya badan, punya fisik, tubuh yang kuat, tubuh yang dikatakan aman, tidak ada penyakit. Makanya kalian kenapa dirujuk ke psikiater? Ini ada yang salah, mindsetnya yang kita perlu perbaiki. Dan terkendali ada di mental. Karena orang-orang anxiety itu sifatnya baper, akhirnya lari ke perasaan lagi, gundah gulana lagi, memikirnya yang melo-melo lagi. Begitu tuh, sensitif banget orang-orang anxiety, makanya gampang emosi gitu loh. Gampang tersinggungan. Itu orang-orang anxiety. Jadi kalian semuanya, saya ingin mengajak kalian semuanya guys, agar kalian itu bisa pulih bersama, ya kan? Sembuh bersama, pulih bersama untuk saling mensupport. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang anxiety ataupun anxiety disorder itu teman-teman, yang dibutuhkan oleh kalian itu adalah sebetulnya satu kawan, yaitu kalian itu butuh teman yang yang bisa menerima curhatan kalian. Kalian sebetulnya butuh teman sharing, butuh orang yang mensupportnya. Tapi kan saya sebagai keluarga kurang, bagaimana saya mendukung? Saya perhatian kepada dia. Beda. Orang anxiety disorder itu perhatiannya beda. Nggak seperti orang normal. Orang-orang anxiety disorder itu hanya perlu, sebetulnya gini, perlu mengiyakan. Ketika dia mengadukan, ya, kamu cukup orang yang mendukung, cukup mendengarkan saja. Apapun maunya orang-orang terkena anxiety. Perlu didukung, perlu disupport. Perlu diberikan power, diberikan kekuatan. Enggak cukup perilaku, tapi perasaan juga. Dan kita nih orang yang normal, kita mempunyai pasangan yang dikatakan pasangan ini, pasangan kita adalah orang anxiety, entah itu suami, istri, orang tua, ataupun anak, kakak, adik, saudara, paman, teman, gitu kan ya. Kita yang normal itu perlu memberikan satu pemahaman. Yang penting jangan membuat dia tersinggung, jangan membuat dia kecewa. Kita harus bisa, ibaratnya api lagi menyala, jangan langsung di mentang-mentang kita punya air disiram, enggak, jangan. Jadi pelan-pelan gitu. Agar pelan-pelannya ini, agar mereka itu bisa mengerti dan memahami gitu kawan. Nah, orang-orang anxiety itu butuh dukungan sebetulnya. Jadi butuh teman yang bisa mengerti dan memahami. Kita berbicara bukan tentang masalah sensasi. Stop untuk berbicara masalah sensasi. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Kalau kalian berbicara tentang sensasi, ini saya berbicara tentang solusi. Ya, guys, saya berbicara bukan tentang sensasi, tapi dengan solusi. Agar kalian paham, agar kalian tuh tidak terjebak itu mulu gitu. Sehingga kalian trauma dengan makanan ya ada, trauma dengan keramaian ya ada, trauma pergi ke tempat-tempat sepi juga ada. Itu kan terkait daripada mental, ya disebutnya anxiety psychosomatic disorder. Nah, kalian perlu adaptasi, belajar untuk bereksperimen. Entah dengan pasangan, dengan saudara, kawan, teman. Kalian datang, coba deh. Untuk menghibur diri. Walaupun sensasinya ada, kalian nggak perlu takut. Karena sensasi yang muncul ya di dalam tubuh kalian. Itu sama sekali tidak berbahaya. Dan kalian nggak perlu mempunyai rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Karena kalian itu, saya yakin, bukan seminggu 2 minggu yang kalian rasakan terhadap sensasinya. Bukan sebulan 2 bulan yang kalian rasakan sensasinya. Mungkin ada yang lebih daripada setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ada. Dari dulu sampai sekarang sensasinya kan sama. Apa itu berbahaya? Tidak. Sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian stop untuk berpikirnya, ini bahaya, ini kenapa ya? Ini jangan-jangannya, ini bahaya, ini kenapa? Ini jangan-jangannya. Udah stop. Ketika sensasi timbul, kamu perlu menghitung, dikatakan begini, dengan cara mengalihkan untuk menghitung bisa. Nah, kalau saya pakai sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis, menghafal sampai saya begitu ada sensasi, saya mengalihkan dengan cara menghafal. Ya, cara menghafal. Yang lainnya
Ya, yang non muslim terserah, mungkin punya doa dihafal. Mungkin menghafal lagu atau berhitung mundur dari 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 terus mundur untuk mengalihkan sensasi gitu. Kenapa? Karena sensasi timbul itu daripada pola pikir kita. Ah, itu cara untuk mengalihkan sensasi yang jitu buat kalian. Itu kawan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kalian karena ini terlalu panjang. Mungkin saya akan bikin lagi part yang keduanya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari si pribadi. Nah, akan saya sambung lagi kawan. Yang akan terlalu durasi terlalu panjang, maka itu pengalaman saya mudah menjadi manfaat buat kalian semuanya. Al-insanu ma'ana khotomanisan, saya manusia biasa, mohon maaf barangkali salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.